disiarkan secara langsung. Inilah talk show paling bergengsi di Indonesia. Dan kita sambut Presiden Indonesia Lawyers Club, Garni Ilyas. Pemirsa, kita bertemu kembali di Indonesia Lawyers Club. Diskusi yang paling terfavorit. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pemirsa dan khususnya yang mengirimkan SMS, karena pada hari Sabtu kemarin, Jumat malam Sabtu, kita menerima penghargaan sebagai program paling favorit Indonesia Lawyers Club, dan sekaligus saya pun dinobatkan sebagai presenter atau moderator dari talk show yang paling favorit itu, sehingga kita memboyong 2 piala dari Panasonic. Tapi kebahagiaan ini di tengah kesedihan. Kesedihan karena negara hukum ini sudah dikalahkan oleh hukum rimba. Hampir tiap minggu terjadi kasus yang memprihatinkan. Minggu ini kantor-kantor pemerintahan di Palopo, Sulawesi Selatan sana dibakar oleh massa. Seminggu sebelumnya Kapolsek di daerah Simalungun tewas ketika bahkan dikeroyok oleh massa ketika menjalankan tugas, yaitu menggerebek perjudian togel. Tapi sebelumnya lagi terjadi penyerangan ke LP Sleman, dan itu menewaskan 4 orang tahanan. Ini sangat menggemparkan, karena kejadian ini di Amerika itu terjadinya pada abad ke-17. Di kita sekarang terjadi, sehingga reaksi bermunculan dari mana-mana. Tapi sebelum itu lagi juga terjadi penyerangan terhadap Polres di Sumatera Selatan, di Oku, oleh instansi TNI. Ini sungguh-sungguh memprihatinkan. Dan menurut saya, hukum tidak hanya telah menjadi hukum rimba, tapi hukum sudah mati. Dan kita, seperti yang dikatakan Thomas Hobbes, udah seperti homo homini lupus. Manusia akan memakan manusia lainnya. Tapi sebelum diskusi kita buka, kita ingin lihat dulu gambaran di pewayangan seperti apa negara kita ini. Ya, terima kasih kepada Uda Karni dan selamat lagi Aren mendapatkan berita informasi, talkshow berita informasi yang terbaik Indonesia Lawyer Club, dan juga presenternya Uda Karni Ilyas, Datua Karni Ilyas mendapatkan presenter talkshow dan berita terbaik di PGA. PGA itu apa? PGA itu pendidikan guru agama. Ngawur itu zaman Pak Karni masih itu yang gurunya guru SD. Gong, aku lagi punya lagu nih. Apa lagu? Aku sepil kok ada provinsi-provinsi bikin bendera sendiri. Mending benderanya tetap tapi cara nyanyinya yang beda-beda nggak apa-apa. Misalnya bendera merah putih tetap merah putih tapi dinyanyikan cara Madura. Loh, ya apa itu? Berkibarlah bendera kude. Alambang suci agak-agak perwira. Di seluruh rakyat Indonesia kau tetap punya anak bangsa. Siapa berani menurunkan engkau? Menurunkan. Siapa berani menurunkan engkau? Gak pantas dipancen gonggong orang miskin. Megonjang kancing langit selap-selap.
lakon lir pincanging pisang mawe gandrung adiku Puntadewa. Dinda baru dilantik dari raja di Indraprastha. Untuk melengkapi itu, Dinda, lihat di daerah-daerah orang sudah pada mengibarkan bendera sendiri-sendiri. Hukum rimba sudah mulai ada bermunculan di berbagai daerah. Kelakson-kelakson sudah makin banyak. Lebih banyak kesatuan ketimbang kelakson di negeri ini. Maka aku lebih baik mengatakan NKRI itu negara kelakson Republik Indonesia. Maka caranya, Yai Prabu Samiaji, dengarlah titisan Wisnu Sang Prabu Bathara Kresna. Untuk bisa menjadi raja di raja, Sang Prabu Puntadewa harus mengumpulkan 1000 negara, 1000 raja. Dan ketahuilah sekarang 1000 raja itu sudah dikumpulkan oleh raja lain di suatu penjara yang disebut Kalalodra. Mereka menyajikan upacara Kalalodra agar raksasa ini bisa menjadi raja di raja, Dinda. Maka Yayi, ada cara yang paling penting ini. Apakah Yayi akan membebaskan orang-orang di dalam penjara Kalalodra itu? Atau akan membuburnya dor-dor? Kocap Kacarita. Ada raja namanya Sisupolo, Raja Ceci. Raja Sisupolo masuk ke dalam penjara Kalalodra. Di situ ada ribuan tawanan. Ini kayak kakaknya Karni Ilyas. Ada 1000 tawanan yang akan dibunuh oleh Sang Sidupala, raja diraja dari kerajaan Cedi. Kocap Kacarita, sebelum dibunuh masuklah Sang Prabu Bathara Kresna. Bumi gonjang ganjing, langit gelap-gelap. Sisupala, apakah ini titisan Wisnu Prabu Bathara Kresna? Ya pancen bener, aku titisan Wisnu Jagat Dewa Bathara. Yang tak sawang-sawang kamu mau membunuh para tawanan yang ada di dalam penjara itu. Ketahuilah bahwa penjara itu lembaga negara. Lembaga yang mewakili negara. Kamu masuk ke dalam situ. Kamu berarti menghina, tidak saja menghina pada presiden, tidak saja menghina kepada merah putih, tidak saja menghina kepada lambangnya, tapi kepada Nagara, bumi Nuswantara, urping bumi, urping langit, jagat pertapat. Kresna. Kresna, berkali-kali aku ketemu kamu, Sisupala. Sekarang kamu penggak, kamu larang aku untuk membunuh para tawanan. Apakah aku nggak tahu bahwa kamu raja yang malu-malukan? Memalu-malukan raja kok rangkep-rangkep. Jabatan Raja Ndorowati kamu juga penasihat Pandawa. Kocap Kacarita. Kocap Kacarita. Sisupala sebetulnya adalah anak yang ketika jabang bayi matanya 3, kakinya lumpuh. Putra Prabu Dharmagosa, ketika itu siapapun yang bisa memangku dia titisan Wisnu, maka dia akan sembuh. Ketika itu zaman 8 hari, dipangkulah dia oleh Kresna. Dia sembuh menjadi manusia normal, tetapi akan takdirnya akan mati di tangan Kresna. Sisupala, aku mau kamu permalukan dimanapun. Malah sekarang sudah terbit undang-undang, rancangan undang-undang penghinaan presiden. Tetapi syaratku satu, jangan kamu permalukan di depan 100 orang banyak, lebih dari itu. Sekarang penonton TV One ini sudah lebih dari 100 orang. Kamu permalukan aku. Kamu bilang jabatanku rangkap-rangkap. Memang ini pertama kali ada ketua umum partai yang gak diucapkan selamat oleh presiden. Mana ada ketua umum partai terbentuk tidak diucapkan selamat sama presiden. Tapi kamu sudah mempermalukan aku, tak Cokro. Cakra, senjata yang hanya bisa memanah siapapun yang ditindakinya. Seketika kelacak. Sampun tekap semanten Pak Karni. Demikian pemirsa, dalam yang
paling populer di Republik ini, Sujiwo Tejo. Termahal juga. Kelasnya PVIP. Kalau diundang ke luar kota minta tiketnya 2. Maka saya mau mulai dengan Pak Kanwil dulu. Pak Rusdianto. Tentulah kejadian ini Pak Kanwil yang paling tahu di antara kita semua karena paling dekat dengan tempat kejadian dan di wilayahnya Pak Kanwil sendiri. Apa yang terjadi Pak Kanwil? Terima kasih Pak Karni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera dan selamat malam. Yang pertama, saya hadir di forum ini atas perintah Bapak Menteri. Sebetulnya yang diundang Bapak Kalapas, tetapi beliau masih harus stay di sana dalam rangka recovery para tahanan dan para petugas pemasyarakatan. Ini saya cerita dari awal, pra peristiwa begitu? Ya Pak. Baik. Pada hari Jumat itu Pak Karni, saya atas izin pimpinan itu menuju ke Bandung pribadi karena ada kepentingan keluarga di sana. Menggunakan kereta api pukul 12 sampai di Bandung jam 8:30-9 malam. Kemudian sekitar pukul 10.30 itu saya mendapatkan telepon dari Pak Kalapas. Itu hari Jumat. Intinya Pak Kalapas merasa cemas setelah siang harinya sekitar jam 10, jam 11, Lapas Sleman mendapatkan titipan tahanan dari Polda sebanyak 11 orang. Dari 11 orang ini, 4 diantaranya adalah kasus Buku Cafe 4 hari sebelumnya. Nah, mengapa Pak Kalapas resah? Saya tanyakan kenapa Pak Kalapas? Kalau saya berpikir linier Pak, peristiwa yang di Tanjung Raja, kemudian peristiwa yang di Buku Cafe, membuat saya cemas. Terus apa yang Anda lakukan? Saya sudah koordinasi dengan Dan Ramil, kemudian Kapolsek. Bahkan belum lama ini saya koordinasi dengan Dirkrim Polda pada waktu itu. Dijawab bahwa akan diberikan bantuan pengamanan tertutup. Bapak Kakanwil, mohon saya dibantu untuk koordinasi dengan Pak Kapolda. Saya kira apa yang diminta oleh Pak Kalapas proporsional karena level koordinasi di tingkat provinsi adalah Kakanwil, bukan Pak Kalapas. Kemudian malam itu sekitar jam 11 lebih, saya mencoba menghubungi Pak Kapolda, tidak terhubung. Kemudian saya menghubungi Pak Dirkrim juga tidak terhubung. Kemudian saya menghubungi Pak Dir Narkoba. Kebetulan Pak Dir Narkoba ini teman saya ketika dinas di Pontianak sebelumnya. Kebetulan juga belum tidur sehingga kami bisa dialog. Saya sampaikan apa yang menjadi keinginan Kalapas, keresahan Kalapas. Mohon bantuan pengamanan untuk Lapas Sleman. Baik Pak Kakanwil, nanti saya coba laporkan kepada Pak Kapolda. Kurang lebih 10 menit Pak Dir Narkoba menelpon saya, Pak, sudah saya sampaikan via ajudan. Ajudan mengatakan tidak berani menghubungi Pak Kapolda karena sedang istirahat. Itu informasi terakhir yang saya terima dari Pak Dir Narkoba. Kemudian saya sampaikan juga kepada Pak Kalapas. Kira-kira jam 1:30 dini hari, Sabtu, saya mendengar dering telepon, saya angkat ternyata istri Kalapas menangis, Pak. Menangis, memberitahukan bahwa mendengar serentetan tembakan dari dalam lapas. Itu 1:30 kira-kira. Kemudian saya mencoba menenangkan, Bu, sudah Ibu tenang, nanti biar saya menghubungi Bapak. Karena Bu istri Kalapas ini menelpon suaminya juga tidak terangkat. Gitu. Saya menghubungi Pak Kalapas tidak bisa sambung juga, tetapi sekitar jam 2-an Pak Kalapas nelpon saya bahwa telah terjadi penyerangan terhadap Lapas Sleman. Korbannya 4 orang tahanan tewas yang dikirim pada siang harinya itu. Kemudian 8 petugas mengalami cedera, 2 diantaranya serius.
dagunya robek, giginya tanggal, kemudian yang satu mata sebelah kanan itu terkena popor senjata. Itu laporan dari Pak Kalapas. Setelah itu saya sudah tidak bisa tidur, Pak Karni. Dengan pesawat pertama dari Bandung saya berangkat ke Jogja. Tiba di Jogja pukul 8:30, di sana sudah ramai. Pak Kapolda sudah di sana, Pak Dankem sudah di sana, kemudian Kapolres sudah di sana, Pak Bupati juga sudah di sana. Dan situasinya dihandle oleh jajaran penyidik Polda. Ditangani langsung oleh penyidik dari Polda. Itu yang dapat saya informasikan, peristiwa yang saya alami pada Jumat malam dan Sabtu dini hari. Demikian Pak Karni. Baik, kemudian yang ingin saya tanya, Pak, apa biasa Polda menitipkan tahanan? Kalau tidak salah Pak Kalapas ketika pada sisi lain melaporkan kepada saya, ini kalau tidak salah yang kedua kali. Yang kedua kali? Ya. Yang kali yang pertama, apa baru atau udah lama banget? Tidak dijelaskan. Tidak dijelaskan. Kalau udah dua kali, kenapa harus cepat ketika kemarin itu? Ya, saya tangkap Pak Karni, Pak Kalapas ini kan menyampaikan peristiwa di Tanjung Raja, peristiwa di Hugo Cafe. Sepertinya beliau ini berpikir linear ketika ada peristiwa itu, peristiwa ini khawatir kalau ini pun juga akan menimbulkan peristiwa. Barangkali begitu yang dapat saya tangkap. Setelah kejadian Bapak balik ke Jogja, tentu habis itu Bapak wawancarain Kalapas dan juga stafnya barangkali. Apa yang Bapak ketemukan dari cerita mereka? Ya, pada waktu itu alhamdulillah malam itu juga saya sebetulnya sudah melapor kepada Bapak Dirjen Pas via SMS. Kemudian beliau memberitahu, kebetulan pada hari yang sama Pak Direktur Keamanan dan Ketertiban itu sedang ada di Jogja. Nah, ketika saya berada di Jogja kembali jam 8:30, ini Pak Dirkamtib sudah melakukan langkah-langkah awal untuk melakukan penggalian keterangan apa yang terjadi di sana dengan salah seorang staf. Dan saya kira untuk urusan yang terkait dengan keamanan dan ketertiban lebih proporsional kalau Pak Dirkamtib yang akan menceritakan. Demikian Pak Karni. Baik, silakan Pak. Kalau Bapak mau nambahin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa yang disampaikan oleh Bapak Kanwil tadi memang benar. Pada jam 2 itu saya di SMS oleh Pak Direktur Jenderal bahwa telah terjadi penyerangan di Lapas Sleman. Kemudian saya diperintahkan, kebetulan saya ada di Jogja, segera ke TKP. Dan pada kurang lebih menjelang subuh saya sudah sampai ke TKP. Dan kami memang menyaksikan kondisi lapas dan kondisi pegawai yang pada saat itu masih dalam keadaan shock dan korban juga masih berada di kamar dengan kondisi yang masih apa adanya setelah kejadian itu, dan beberapa tahanan yang lain juga masih berada di situ karena memang tidak diperkenankan keluar karena memang menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi langkah-langkah kami memang pengamanan di lapas dan memberikan arahan kepada seluruh warga binaan untuk tetap tenang di tempat masing-masing dan salah larang untuk membuka kunci. Ya, jadi memang semua ada dalam kunci sambil menunggu penyelidikan dan penelitian dari pihak yang berwajib. Demikian. Ya, sebagai Direktur Keamanan ya Pak. Keamanan maksudnya keamanan lapas atau keamanan lapas. Ada penyerangan begitu, mungkin pertama kali terjadi untuk lapas. Bapak juga siapa yang menyerang? Sebagai Direktur Keamanan, dugaan Bapak siapa yang menyerang? Tentunya kami tidak bisa menduga-duga secara pasti. Hanya memang berasumsi-asumsi menurut keterangan-keterangan di lapangan dan dikaitkan dengan beberapa peristiwa sebelumnya,
memang asumsi pertama mereka melaporkan ada korelasinya antara korban yang terbunuh ini adalah pelaku penusukan di Ugo Cafe yang ditusuk adalah salah seorang anggota TNI. Itu asumsi pertama. Nah, saya kira untuk selanjutnya, saya tidak dalam berkapasitas untuk memberikan perkiraan seperti itu, karena memang kewenangan kami tidak sampai ke sana. Jadi batasan-batasan kami saya kira itu kepada pihak yang berwenang lah untuk memberikan statement apakah siapa dan siapa yang melakukan. Baik, bagi Pak Kanwil lagi. Apa Pak Kanwil ketika itu menerima titipan itu dari Kalapasnya seperti terpaksa gitu? Karena ada informasi juga bahwa Kalapas kepingin mengembalikan tahanan itu ke Polda paginya. Ya. Untuk Pak Karni dan hadirin sekalian ketahui bahwa siang itu, hari Kamis, saya sedang memimpin rapat dengan Kepala Unit Pelaksana Teknis Kementerian Hukum dan HAM yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Termasuk salah satunya adalah Pak Kalapas Sleman. Saya pimpin rapat dari jam 10 sampai dengan, dari pagi jam 9 sampai ke dengan kurang lebih jam 11, kemudian saya menuju ke stasiun. Malam itu Pak Kalapas di dalam teleponnya menceritakan bahwa pengiriman itu berlangsung antara pukul 10 sampai dengan pukul 11 dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka lapas memang harus menerima titipan, baik itu dari penyidik Polri, kemudian dari unsur penyidik, kemudian unsur penuntut umum maupun unsur pengadilan. Tidak boleh menolak, Pak, itu harus diterima. Hanya memang di dalam penerimaan ini ada proses, ada persyaratan-persyaratan yang harus diteliti. Nah, pada waktu itu memang belum ada laporan. Menurut Pak Kalapas, belum ada laporan dari petugas yang menerima kepada Pak Kalapas, siapa-siapa orang-orang ini. Nah, baru diketahui, kalau tidak salah menurut pelaporan Pak Kalapas, itu menjelang sore. Menjelang sore, nah kemudian setelah itu Pak Kalapas merasa kemudian berpikir sepertinya seperti itu, merasa cemas, kemudian seperti yang tadi saya sampaikan, kemudian koordinasi dengan Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek, sampai dengan Dirkrimum. Kira-kira begitu, Pak. Ya. Dan menghubungin Bapak juga kan malam itu. Ya, jam 10.30 itu telepon saya, Pak. Kita rehat sejenak, pemirsa.